Jadi dua-duanya masuk neraka. Gitu. Seandainya kita punya ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kira-kira berani nggak melakukan? Dia damai itu indah, tapi ya jangan diterapin pas ada polisi kena razia dong. Gitu. Kemudian di ayat 72-nya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh ada di antara kamu orang yang sangat berlambat-lambat kepada pertempuran. Artinya memang dia merasa keberatan untuk ikut perang. Waktu eh, di Uhud, Rasulullah SAW bawa 1.000 pasukan, 300 orang ditarik mundur sama Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Udahlah, nggak usah perang lah. Ya, ngapain perang? Gitu. Maka padahal ketika itu kemenangan ada di pihak kita pada awalnya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW minta para sahabat itu untuk menjaga Jabal Rumah, bukit pemanah itu, maka kemudian di sana itu ada Tolha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada pemanah-pemanah yang ulung, bahkan semua para sahabat itu kemudian diminta untuk serahkan anak panahmu kepada mereka. Karena apa? Sekali lesat panahnya itu, sekali busur dibentang, sekali nyawa pasti lepas dari kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi nggak buang-buang panah gitu. Nah, maka yang terjadi ketika mengalami kekalahan seperti itu, orang-orang kafir Quraisy itu kalau perang, Pak, mereka bawa sesuatu yang mereka sayang karena motivasinya dunia. Jadi barang-barang perkakas apa segala macam itu mereka bawa semua. Kalau saya mati, saya bisa miskin ini. Maka dia berperang demi untuk tidak miskin. Sampai istrinya dibawa, Pak, kadang-kadang perang itu. Maka mereka lakukan itu. Jadi begitu mereka terpukul mundur, maka barang bawaan mereka itu menjadi harta rampasan perang. Wah, rupanya ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan turun sebelum abad, banyak, maka orang ketakutan nggak kedapetan. Begitu dilihat, wah yang lain udah pada ngerayah ini, saya bisa nggak dapet ini, maka dia turun dari pertahanan yang di Jabal Rumat itu. Ada ketidaktaatan karena keserakahan. Ada ketamakan terhadap dunia membuat orang menjadi hancur dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi, wah, Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, Pak. Ditarik kudanya tuh. Puter. Diputer balik, dipukul dari belakang. Wah, habis gitu. Itu bahkan sampai Mus'ab bin Umair itu dipotong tangannya karena pegang panji. Jadi cara perang yang paling gampang itu kalahkan panjinya dulu. Jadi jatuhkan panji yang dipegang itu, ar-rayahnya itu, yang kalau orang kita dibilangnya itu benderanya HTI. Bukan, itu benderanya Rasulullah SAW, bendera perang. Gitu. Maka ar-rayah yang hitam itu, tulisannya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kemudian dipegang sama Mus'ab bin Umair, itu dibuntungin, Pak, tangan sebelah. Dia cepat ambil pakai tangan kiri, dibuntungin tangan yang kiri. Dia cepat ambil pakai pakai leher dengan potongan tangannya itu. Kemudian dia kepit bagaimana caranya supaya panji itu tidak jatuh. Tangannya udah buntung, dia cuma peluk aja, itu udah nggak bisa megang. Maka dihujani dengan begitu banyak tombak panah dan pedang di punggungnya, akhirnya sampai beliau jatuh. Gitu. Tapi berusaha untuk tetap menegakkan panjinya tadi, karena nggak ada tangan untuk megang tongkat panjinya itu, ya mau nggak mau ikut rubuh. Dan karena saking malunya Mus'ab bin Umar ketika itu, dia menyurukkan wajahnya ke pasir, ya, karena dia malu kepada Allah SWT, karena dia sudah tidak sanggup memegang panji peperangan.
kata-kata Muhammad sudah mati, itu langsung para sahabat lemes langsung. Waduh, perang siapa lagi yang mau dibelain, udah nggak ada lagi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat itu, memberikan kode kepada para sahabat, Nabi bersamaku, berperanglah. Oh, itu semangat lagi teman-teman para sahabat ketika itu. Baik, ala kulli hal. Jadi kemalasan itu kadang-kadang orang males mau perangnya itu karena mati. Nah, orang siapa sih yang mau mati? Tapi ada satu sahabat yang kemudian dia sambil makan kurma nungguin perangnya itu di aba-aba. Sambil naik kuda itu makan kurma. Sambil ngambilin kurma. Sambil dia nanya ketika Rasulullah SAW lewat, ya Rasulullah, apa yang akan kami dapat dari peperangan ini? Ada surga di belakang. Ah, kalau surga lama nih. Dia buang kurmanya, dia pancok kudanya, iya, padahal belum apa-apa. Nah, dan itu matinya mati syahid, bukan mati konyol itu yang begitu. Dan itu bagian yang kemudian orang ketika meyakini sesuatu yang sangat luar biasa di belakang itu, maka dia lakukan apa saja, bahkan nyawa, jiwa, nggak ada urusan. Makanya kalau kita lihat bagaimana kawan-kawan yang punya fanatisme sempit terhadap nilai jihad, kemudian melakukan bom bunuh diri apa segala, brainwashnya dari situ, Pak. Bahwa dia akan dapat surga, seolah-olah jadi pengantin baru, wah, padahal nggak gitu. Gitu. Taib. Yang kedua, ada yang namanya beberapa akhlak mazmumah, itu diantaranya sombong. Sombong ini selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak sombong cuma Allah, meskipun Allah nggak sombong. Jadi ketika kita tahu bahwa ini dibenci secara syariat, dibenci fitrah, dibenci akal, maka orang yang sombong ini dibenci oleh Allah dan dibenci juga sama makhluk yang lain. Maka Rasulullah SAW menyatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebar zarrah. Jadi kalau kita belajar sunnah kemudian merasa paling sunnah, terus kemudian yang lain kafir, nah ini bahaya. Jangan sampai kemudian orang lain jadi menjadi lebih rendah dari kita. Hati-hati ya, pernyataan yang pertama menyatakan tentang saya lebih baik dari dia itu datang dari iblis. Surat yang ke-7 ayat yang ke-12. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, apa yang dia lakukan? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, dia cuma dari tanah. Padahal Masya Allah, kalau kita ke tukang kembang, Pak, beli tanah itu semeter 25.000 gak dapet itu, Pak. Rumput yang ada tanah Lembang deh, sekarung berapa? 40.000, 50.000 tuh, Pak. Tanah Lembang itu, karena subur itu, tanah merah. Coba kita misalnya ke warung atau ke teman kita, kalau kita ngerokok gitu ya, bagi api dong, itu gratis itu. Berarti tanah lebih mulia dari api. Ini malah menganggap bahwa api lebih mulia dari tanah. Siapa kita? Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan makna kiber, sombong itu dengan penafsiran yang sangat jelas dan sangat luas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan ini sering banyak kita lakukan. Mohon maaf. Banyak orang yang berpatokan kepada apa? Kepada strata akademis. Lulusan mana? Menulis berapa buku dan seterusnya. Pengalaman sudah berapa tahun gitu. Padahal yang namanya kebenaran, kata Rasulullah SAW, bahkan itu datang dari seorang budak berhidung gerungu, maksudnya nggak ada hidungnya gitu. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Artinya bahkan dalam bahasa padanan Arab itu dikatakan bahwa seandainya kebenaran itu datang dari seekor anjing yang menggonggong, maka tetaplah kebenaran. Artinya
kalau dalam bahasa dakwah, unzur maqala wa la tanzur maqala. The saying but not the song. Jadi liriknya, jangan nadanya. Jadi ketika kita fokus kepada wah lagunya jelek nih, bukan lagunya, yang penting itu justru liriknya. Gitu. Jadi pesan dakwahnya yang penting, bukan siapa yang menyampaikannya. Ini kadang-kadang enggak, kalau bukan ustadz saya enggak, kalau bukan dari kelompok saya enggak, kalau bukan gitu. Padahal kebenaran bisa datang dari siapa saja. Jadi sombong ini hati-hati, enggak akan masuk surga orang yang punya sifat sombong meskipun seberat biji zarrah. Kemudian berkata dusta. Selain sombong, berkata dusta. Rasulullah SAW melarang dari perbuatan dusta ini dan mencakup dusta dalam segala sesuatu. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan berdusta itu kalau nggak menimbulkan bahaya untuk orang lain maka nggak apa-apa, nggak benar. Ya. Ini adalah perkataan yang batil karena tidak ada nas yang menunjukkan perkataan tersebut agar surga itu disediakan di bagian yang paling bawah, itu adalah untuk orang yang meninggalkan kedustaan meskipun bercanda. Dan yang tengah-tengah itu untuk orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Dan yang paling tinggi yang akhlaknya paling baik. Jadi akhlak ini ternyata membawa kita ke surga yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dusta ini pangkal kejahatan. Jadi Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis muttafaqun alaih, dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka, dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Makanya kemudian kalau kita belajar hadis itu begitu dibawa oleh seorang pendusta maka dia menjadi lemah. Dia menjadi sesuatu yang tidak dianggap. Jangankan berdusta dari sisi kebohongan. Ada seorang perawi yang kemudian dia dihampiri oleh para pengkritis hadis. Ternyata dia adalah seorang pemilik kuda. Gertek-gertek begitu dekat, dia cuman lempar tempat wadahnya itu, embernya itu, terus kemudian dia belai-belai kudanya itu. Jadi nggak dikasih makan. Maka hadis yang dia rawi nggak diambil. Karena apa? Sama kuda aja bohong, apalagi sama omongan manusia. Sampai kayak begitu. Makanya kemudian pada pembelajaran mustalah hadis itu takhrijul hadis menjadi penting ketika diriwayatkan dari siapa. Gitu. Kalau kita pernah melintas kemarin habis Idul Adha itu keluar hadis yang namanya makan torpedonya kambing itu nggak boleh katanya, ada larangan. Dalilnya keluar dari kitab ini apa segala macam dan seterusnya, ternyata hadisnya lemah, ternyata tertolak. Boleh nggak diamalin? Nggak usah. Hadis lemah nggak usah diamalin. Gitu. Maka bagian per bagian dari apa yang kita fahami adalah yang kemudian membuat kita menjadi masuk ke dalam sebuah kepastian kebenaran. Kata Rasulullah SAW, "Da la yaribuk illa ma la yaribuk." Hilangkan syaknya sampai kamu nggak ada keraguan sama sekali. Kemudian malu, malu ini lawannya wafa. Haya itu lawannya wafa. Wafa itu tepat janji atau dia dibilangi setia. Gitu. Malu ini akhlak perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela.
Kita kalau ngomongin aib kita, dosa kita, nggak mau kita Pak, mendingan disembunyikan. Misalnya kalau di apa bapak ini kan sering ini sering itu, wah, itu langsung malunya nggak karuan itu. Ya. Maka kemudian akhlak malu ini menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat dan mencegah dari sikap yang melalaikan haknya orang lain. Makanya kita dilarang untuk ngeledekin Tuhannya orang lain dalam agama kita. Jadi kita nggak boleh bilang Tuhanmu kan begini-begini, nggak boleh. Kita diminta untuk tetap menghormati ya lakum dinukum waliyadin. Supaya apa? Supaya mereka tidak menghina juga Tuhan kita. Dulu waktu kita masih kecil nggak tahu ya apa tempat saya yang norak apa nggak tahu. Kalau rapotan itu yang biasa dilihat apa nama orang tua, akhirnya diledekin pakai nama orang tua. Waktu kecil tuh gitu tuh, wah ledek-ledekan itu, udah nama orang tua dipanggil terus. Padahal kalau kemudian kita tahu bahwa nama orang tua itu menjadi kebanggaan, itu masya Allah. Abdullah bin Umar lebih senang dipanggil Ibnu Umar. Saya pernah menamakan nama apa namanya nama fitrah apa nama hijrah saya itu ganti menjadi Ibnu Effendi, atau kalau jadi kontributor di mana gitu saya biasanya pakai Ibnu Effendi, anaknya Pak Effendi, itu maksudnya dengan penuh kebanggaan. Tapi kalau kita zaman SD dulu, wah itu tapi nggak tahu apa tempat saya aja tuh nggak tahu. Kemudian buah dari rasa malu ini adalah ifah. Ifah itu menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Maka siapa saja yang punya rasa malu sampai kemudian mewarnai seluruh amalnya, maka dia akan berlaku ifah, ya, menjaga kehormatan tadi. Dan dari buahnya ini ada sifat wafa tadi. Jadi orang yang gampang malu maka dia akan gampang setia dan menepati janji, nggak mungkin, gitu. Seorang dia nggak dipercaya itu nggak mungkin, gitu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Iri atau hasad, ya. Iri atau hasad. Bedakan ngiri sama kesolehan orang namanya ghibtah. Lihat ada orang duitnya banyak, sedekahnya banyak, itu ngiri kepada kebaikan dia. Kalau saya punya uang kayak begitu, saya juga mungkin nggak berani sedekah kayak begitu tuh. Nah, itu ghibtah. Wah, dia bentar-bentar umroh. Saya kalau punya uang juga saya mungkin nggak akan begitu. Itu ghibtah. Wah, dia umurnya sudah segitu tapi masih ngafal Quran, semangatnya luar biasa. Itu ghibtah. Gitu. Tapi iri atau hasad ini lebih kepada hal yang negatif. Gitu. Jadi hasad ini bukan mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain, tapi hasad adalah semata. Nah, itu hasad itu. Tapi kalau kayak tadi gitu, yang kemudian ini orang capeknya minta ampun tapi tahajudnya rajin banget misalnya gitu, itu luar biasa. Nah, itu ghibtah. Ya, yang begitu dibolehkan. Maka pergantian yang seperti ini, beliau mengatakan hasad ini adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kita itu menghitung apa yang Allah SWT berikan kepada kita itu cukup, nggak usah ngitung kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Iya kan? Karena pencapaiannya beda-beda. Kenapa orang-orang kafir itu kok malah kaya-kaya, punya banyak uang segala macam? Lah iya ya, nggak perlu mikir hartanya haram apa halal gitu. Kita kalau dibolehkan main riba, wah kita jauh lebih kaya itu, insya Allah. Tapi kan bukan itu, riba itu dilarang sama Allah SWT. Kemudian selain itu kita juga diminta untuk perhatikan surat yang keempat ayat yang ke-32. Jangan kamu iri terhadap karunia yang Allah lebihkan kepada sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian yang apa dari mereka usahakan, dan perempuan juga
dari apa yang mereka usahakan. Maka mohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan sifat hasad ini menjangkiti banyak orang dan orang jarang yang selamat darinya. Kenapa? Lihat mobil kita mampunya cuma beli itu, begitu lihat mobil yang lebih keren, paling nyicil. Wah, terus tuh. Jadi ada aja omongannya gitu. Ya enggak gitu. Padahal kalau seandainya orang bisa bebas dari hasad ini, tapi kata Ibnu Taimiyah nggak akan ada orang yang bisa terbebas dari hasad. Makanya orang yang tercela menampakkannya, sedangkan orang yang mulia itu menyembunyikannya. Apakah di kalangan para ustadz nggak ada hasad? Nggak ada hasad? Wah, dia mah begitu karena terus tuh. Oh, si ustadz ini kan begini, apalah segala macam dan seterusnya. Oh, karena kita nggak tahu aja tuh, dia tuh sebetulnya terus tuh. Ya, naudzubillah min dzalik, subhanallah. Kemudian bakhil. Ya, bakhil itu apa? Kedekut, koret, kopet. Kalau kata orang India yang lama di Bandung, merege hese. Ya. Sampili karyang kok kocek orang awak kok. Yahudi ya. Jadi Allah dan Rasulnya mencela, mengecam sifat bakhil, kikir, pelit. Ya, ini sifat yang betul-betul hina dan perangai yang buruk. Makanya kemudian sekarang kita jarang berinteraksi dengan pasar rakyat karena sekarang banyak supermarket. Nggak ada sedekahnya, nggak ada tawar menawar, nggak seru. Kalau kita ke pasar rakyat itu langsung deal sama orang sekian itu tarik-tarikan harga itu seru tuh. Meskipun kesannya kayaknya, giliran sama orang kecil aja, nawarnya gencet kalau bisa sampai miskin dia, gitu. Giliran sama supermarket aja nggak pakai nawar, gitu. Padahal yang punya supermarket orang kafir kan gitu. Itu kadang-kadang begitunya itu di kita, ya. Tapi begitu juga dengan orang-orang yang bisa bersedekah. Kalau sama pedagang yang di pasar itu kita bisa deposit. Saya deposit dulu ya, taruh 100.000, besok kita balik lagi, catat deposit, bercatat utang gitu. Nah, itu kalau dilakukan sama banyak orang, kira-kira para pedagang di pasar itu akan main riba nggak? Akan ngutang nggak ada. Dia akan percayakan sistem perekonomiannya kepada bangke. Tahu bangke, Bu? Bangke liling yang mindring, mindring ya, apa sih istilahnya tuh, rentenir gitu. Itu padahal cuma 3% itu, pagi di storein sekian atau minjem sekian, sore balikin sekian gitu. Makanya banyak bank yang kecil-kecil punya unit bisnis di dekat pasar, supaya apa, yang begitu cepat gitu. Kawan-kawan kita di FPI di Pasar Jumat itu ngelola pasar itu dari parkiran sama ngasih, ingin mematikan para rentenir di sana. Yang terjadi malah dikasih pinjaman kembali pokok, tapi syaratnya mesti ngaji, tiap satu ngaji gitu. Itu ngolah duit dari awal cuma 700.000, sekarang sudah 3M lebih. Cuma satu pasar itu, belum yang lain ya, belum unit bisnis yang lain. Karena saya pernah juga ada di FPI sekitar tahun 2005 terakhir. Sekarang sudah enggak. Taib. Jadi kalau ada yang lihat saya pernah salaman sama Habib Rizik, ya nggak usah kaget, biasa aja. Karena emang beliau guru saya. Taib. Kikir dan pelit itu ancaman yang paling keras dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang yang punya sifat dan mengidap penyakit bakhil, kikir, pelit ini dilaknat. Ya, bahkan ada seretan neraka jahanam. Ya, karena membinasakan banyak umat. Ini kita sekarang ini utang kita sudah lebih dari berapa triliun? Itu Masya Allah itu. Allahu Akbar. Dan kira-kira kalau kita nggak usah pakai omnibus law gitu, kita beresin sendiri, selesai nggak insya Allah?
selesai insyaallah. Nggak tahu lah, kita ngomongin agama aja. Di dalam surah Al-Lail ya dikatakan bahwa wa amman bakhila wastaghna ya wa kadzdzaba bil husna, dan orang-orang yang kikir dan merasa cukup, tidak perlu Allah SWT, dan dia mendustakan pahala yang terbaik ya, maka dikatakan dia akan diberikan kesulitan atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya ketika dia binasa. Masya Allah. Dan bahkan misalnya dia punya emas, permata, perak, apa segala macam dan seterusnya, yang kalau dia punya harta tidak dizakati, tidak dinafkahkan, ini bahaya ya. Jangan sampai dia kemudian masuk ke dalam sebuah kesalahan yang besar. Penakut, ini sifat yang sejelek-jeleknya sifat yang ada pada diri seseorang, yaitu sifat pelit yang bawa kepada ketamakan dan sifat penakut atau pengecut gitu. Dan ini membuat orang menjadi punya banyak pengaruh buruk ya. Ada orang yang menghinakan diri, tidak punya ketetapan hati, nggak sabar, dan semua keburukan-keburukan itu nanti kita akan bahas tentang bagaimana seseorang terpengaruh dengan yang namanya self-talk atau disebutnya inner voice. Kita di dalam sehari itu 24 jam para wanita punya 20.000 kata yang harus muncul dalam lisannya. Itu kecerdasan komunikasi ya. Para pria itu paling banyak 8.000, rata-rata 7.000. Makanya kalau ibu-ibu di rumah seharian terus bapak-bapak pulang dari kegiatan itu jarang diajak ngobrol atau susah diajak ngobrol, itu kadang-kadang ibu-ibu itu cuman mau didengar aja mau ngomongin apa. Kalau produktif keren, kalau nggak produktif bawel. Karena kalau produktif itu bisa ngajarin macam-macam sama anak. Begitu bangun pagi, Masya Allah, anakku baru bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa bareng-bareng ya nak ya. Ayo habis ini kita mandi, kalau habis kini hari ini kita mau ini. Itu produktif. Tapi kalau enggak, mau bangun jam berapa kamu ini? Sudah jam berapa ini? Mau sholat jam berapa? Mau mandi jam berapa? Mau berangkat jam berapa? Belum sarapan ya? Enggak produktif. Tapi kalau produktif keren, ngebangun semangatnya, jadi enak. Kebayang nggak Pak, anak dibangunin dengan guncangan-guncangan yang nggak nyaman itu? Ayo bangun, buah, digoyang-goyang sampai nggak karuan itu. Ya itu nggak nyaman banget itu, dan itu moodnya gampang parah, gitu. Tapi kalau kemudian dibelai-belai, kemudian dicium-ciumin, diamin dulu gitu. Ada teknik 9 menit dalam sehari itu. 3 menit pada saat dia bangun, 3 menit sebelum dia tidur, dan 3 menit ketika dia pulang dari sekolah. Nanti kalau bagus, itu tertanam di otak kecilnya anak. Hasil penelitian ini begitu. Gampang marah, sumbu pendek ya, nyolotan, ya, temperamental. Jadi orang yang mudah marah itu ya istri, ya anak, pembantu, itu habis semua. Kadang-kadang hal sepele gitu ya, kemudian bukan prinsip, akhirnya apa, cuma masalah value yang nggak penting. Padahal menurut syariat Rasulullah SAW itu bilang bahwa orang yang kuat itu bukan yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu yang mampu nahan amarahnya ketika dia marah. Masya Allah. Cemberut itu bikin tambah tua lebih cepat 2 kali ya. Dan bahkan kalau kita belajar tentang otot wajah, itu ada 24 otot yang ketika kita cemberut itu terkontraksi. Tapi kalau kita tersenyum, itu otot wajah, itu Dokter Nancy yang hafal ya. Kalau tersenyum itu cuma sekitar ada 16 otot yang kontraksi gitu. Jadi cemberut dan tersenyum itu penyakit penular yang paling cepat. Kalau kita ketemu orang tahu-tahu cemberut gitu, orang pasti cemberut langsung, apaan sih orang, aneh.
Iya ya. Tapi begitu kita ketemu orang senyum gitu. Saya pernah waktu di Malang itu pulang dari Gunung Arjuno, nongkrong, lurusin kaki sambil ngopi gitu, terus ada orang tuh senyum aja. Ikut senyum juga. Nanti balik lagi tuh orang, nengok lagi. Terus yang punya rumah, teman namanya Wawan. Ngapain lah dia, orang gila itu. Iya, ya nggak apa-apa, yang orang senyum itu ya, ya namanya dia senyum ya senyumin aja gitu, mau orang gila mau apa. Dan itu menurunkan sikap ujub ya dan sombong tadi. Maka perangai yang cemberut tadi, buruk akhlak tadi, ini ada kesombongan dan tabiat yang keras, dan kemudian jarang senyum ini merupakan penghinaan terhadap manusia. Makanya Rasulullah SAW menyatakan tabasamuka fi wajahi akhihi sodakoh. Tersenyum kepada wajah kepada hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Tapi jangan kepada kotak infak. Kadang-kadang kotak infak lewat senyumin doang. Sedekah dengan senyum. Ya nggak gitu. Ya. Lisannya kotor dan kasar. Ini bagian yang kemudian melakukan menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Artinya Rasulullah SAW ketika menyatakan di hari kiamat nanti tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam pertimbangan seorang mukmin melebihi akhlak yang baik, dan sungguh orang yang lisannya kotor itu dibenci sama Allah SWT. Jadi kadang-kadang gunakan, yang saya nggak tahu di kita itu apakah terpengaruh saking akrabnya, seperti kawan-kawan di Jawa Timuran sana itu kalau nggak pakai kata jancuk itu kayak nggak seneng hati, dan pergeseran makna jancuk itu dari yang tadinya nggak pantas menjadi biasa, karena sama kayak anjing di Sunda. Ngelihat perempuan cantik, anjing cantik banget gitu. Kok dibilang anjing? Jadi anjing itu jadi kayak pemujaan gitu. Jadi kayak kata anjing keren banget gitu. Itu jadi biasa gitu. Padahal ngomong itu nggak gitu anjing, itu bentar-bentar anjing, bentar anjing, sampai ada temen tuh ngambil air, minggir sih ya anjing gitu kan, sampai disiram itu, ngomong onjang anjing enak banget gitu. Nah itu lisan yang kotor itu kemudian di kita rata-rata para public figure yang bikin talkpot, bikin podcast apa segala macam, kata anjing itu nggak pernah lepas. Bayangkan kalau anak-anak kita ngomong begitu sama kita. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Karena contoh yang salah. Adu domba, ya. Bukan adu domba beneran ini. Namimah ya. Ngomong ke sini lain, ngomong ke situ lain. Gitu. Kepala dua. Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, ya, ngadu domba. Seperti gibah, tapi bukan bersumber dari orang yang mulia, melainkan dari orang yang hina dan rendahan. Memang tujuannya untuk ngadu domba. Pernah terjadi di Kanada, Thompson bersaudara itu di perang awal-awal tahun 1881, itu ada satu media yang memang sengaja ngomporin satu keluarga supaya mereka perang saudara, dan terjadi perang saudara itu mereka yang ngeliput, mereka yang punya oplah buat korannya. Seru itu. Jadi sekarang banyak nggak wartawan-wartawan nanya istrinya apa, nanya suaminya apa gitu. Akhirnya berantem, cerai. Iya loh, seru. Gitu deh. Suuzon, ya, di Hujurat 12 dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah dari prasangka, karena prasangka itu dosa. Gitu. Maka ketika lihat orang yang ngobrol sosial begini, terus tiba-tiba dia bisik-bisik, itu berarti kita seperti tidak dikehendaki. Meskipun dia nggak ngomongin urusan kita, tapi itu buruk. Gitu. Maka tidak diperbolehkan kalau dalam sosial itu kita deket sama orang terus bisik-bisik. Mendingan apa? Pegang HP kalau sekarang mah ya. Pegang HP, kasih tahu. Ingetin tuh belum bayar utang tuh dia tuh, gitu. Itu tapi nggak perlu bisik-bisik gitu. Sekarang udah kode-kodean pakai HP udah bisa.
Dan kalau mendengar celaan yang sifatnya umum dalam satu ceramah atau kajian celaan, maka ia menyangka bahwa maksud celaan itu adalah untuk dirinya. Ya, begitu ngomongin soal aduh gini apa segala macam, ih ini siapa yang bocorin buat saya nih? Padahal ustadznya juga nggak ada juga kenal dan terkenal-kenal acan gitu kan, tahu acan gitu, nggak kenal-kenal banget, biasa aja. Sebar rahasia. Ini asal asal tahu aja ya, asal tahu aja. Ini asal tahu aja nih. Buat kita-kita aja. Buat kita-kita aja itu, tapi buat kita-kita tapi terus tuh. Buat kita-kita lama-lama jadi rahasia umum gitu. Amr bin As menyatakan bahwa aku tidak meletakkan rahasiaku kepada seorang pun, maka aku mencela orang tersebut karena telah menyebarkannya. Bagaimana aku mencelanya sedangkan aku sendiri merasa sumpek dengannya. Jadi akhlak yang buruk itu atau perangai-perangai yang jelek tadi wajib dijauhkan dari kita kaum muslimin. Karena para penuntut ilmu seperti kita, para dai, para ustadz, dan kita berusaha untuk berdoa supaya Allah SWT memberikan akhlak yang baik dan perangai yang buruk. Terakhir, jangan sampai kita bermuka dua, ya, seperti tadi. Ya. Dalam hadis muttafaq alaih dikatakan engkau mendapati orang yang paling jelek adalah orang yang muka dua, yaitu orang yang menemui sekelompok orang dengan satu wajah dan kepada kelompok lain dengan wajah yang berbeda. Ya. Main dua kaki. Ya. Dan ini sifat yang paling buruk, paling hina. Maka kita minta kepada Allah SWT, ini mesti dihafalin atau di capture nih. Allahumma hdini ahsanil ahlak la yahdi ahsani illa anta. Ya. Kemudian asram anni, ya. Asram hani syai'aha la yasrif anni syai'a illa anta. Tunjukkan kepadaku akhlak yang terbaik, tidak ada yang bisa menunjukkan kepadanya kecuali engkau. Hindarkan aku dari akhlak yang buruk dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku darinya kecuali engkau. Ya, ini doa berlindung yang kemudian bisa di-share ke teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang insya Allah membuat kita menjadi memahami betapa akhlak yang buruk itu harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pagi ini. Monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman di Cherryville. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwika atau Mbak Dwika nih. Taib, monggo, Dok, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, potensinya ya. Taib. Ya. Biasa. Baik. Taib. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ketika terjadi sesuatu yang kemudian anak-anak kita gitu ya, insya Allah doanya nanti kita akan inbox ya. Oke, Ataki. Kezoliman, ini prinsip dasar sih. Kebaikan adalah sesuatu yang ketika kita kerjakan kepada orang lain mengembalikan kepada kita, kita nyaman. Kebaikan. Kezoliman, sesuatu yang ketika kita kerjakan kepada orang lain kerjakan balik kepada kita, kita nggak nyaman.
Nah, kita kelompokkan saja itu kepada bagian yang kemudian kalau itu terjadi pada kita, kita nyaman nggak? Kalau kita nggak nyaman ya jangan. Kalau bahasa sederhananya, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau misalnya, kalau nggak mau disengin, jangan iseng. Kalau nggak mau dibecandain, jangan bercandain. Kalau nggak mau direndahin, jangan ngerendahin. Terus tuh. Jadi bagian yang kemudian kalau itu kebaikan, maka kembali kepada kita berupa kebaikan. Makanya selain doa tadi, kita mesti melatih diri dengan bagian yang kemudian kecenderungan kita itu memang gampang marah. Contoh, kita punya otak reptil. Otak reptil itu gak bisa disenggerang sedikit langsung lo kalau bisa gue pepet lo, apalah segala macam. Nah, bagian itu yang kemudian kira-kira apa manfaatnya jika saya lakukan itu. Ada filter yang namanya think. Kalau dalam bahasa Inggris itu. Think itu sebelum ngomong bahkan itu think. Pikirkan THINK. T-nya is it true? Gitu. H-nya is it honest? Benar-benar jujur? Gitu. I inspiring. N-nya necessary, K-nya kind, baik. Jadi think before you talk. Itu kadang-kadang sering dipakai di training-training tuh. Think yang pertama, is it true? Is it honest? Ya, ada kejujuran. Apakah ini benar? Apakah kejujuran isinya? Apakah ini inspiratif? Apakah necessary? Apakah perlu? Apakah kind? Apakah ini baik? Kalau think ini sudah masuk semua, silahkan ngomong. Kalau enggak, mendingan enggak usah. Dalam bahasa sederhana kita, ya, faliyakul khairan aw liyasmut. Sampaikan yang benar atau diam. Gitu. Mendingan enggak ngomong deh. Cengar-cengir aja. Mending dibilang orang gila, cengar-cengir saja. Gila kalian orang enggak ada ngomong, enggak ada apa daripada ngomong pahit nyelekit, tahu-tahu ngomong celutuk, nyakitin. Gitu. Maka lisan yang kotor tadi jadi hati-hati. Gitu. Satu lagi yang kita bisa lakukan adalah melatih diri dengan akhlak yang baik. Kebaikan itu harus dipaksakan, tapi keburukan itu lebih gampang ditiru. Iya kan ya? Kita ngomong nih sesuatu gitu, yang dilihat apa? Kalau dalam bahasa peribahasa kita, sekali lancung ke ujian, seumur hidup nggak dipercaya gitu. Padahal dia baik, begitu sekali cacat dicatat sama orang gitu. Ada guru nulis satu kali satu, dua kali dua, terus tuh tulis. Tiba-tiba dia selisih itu terakhir ya. 9 kali 9 72. Bukanlah salah, orang nyaci caranya. Yang salah jadi cacat. Yang bener itu nggak ada pujiannya sama sekali, tapi yang giliran salah dicacat terus. Gitu. Orang jadi cenderung nyari salahnya, emang. Seperti itu, wallahu alam. Bisa. Jadi pelajari akhlak-akhlak baiknya Rasulullah SAW seperti apa, maka insya Allah kita akan terjauhkan dari keburukan-keburukan dari wallahu alam. So. Ya. Ya. Waduh. Ya. Taib. Malu yang dimaksud di situ adalah nggak terlalu ngumbar apa yang nggak perlu. Malu dalam pengertian kita saja yang punya bagian itu, jangan orang lain. Jangan sampai orang tahu bahwa saya yang masak, maka kemudian gitu itu yang begitu boleh. Jangan sampai ketahuan itu masak. Terus tiba-tiba ada yang ngomong nyeletuk, wah masakannya Dokter Nancy mah enak. Enggak, bukan saya. Itu rasa malu itu
harus muncul, boleh yang begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau malu bertanya, sesat di jalan, gitu. Besar kemaluan susah berjalan gitu kan ya. Maksudnya kalau nggak nanya gitu, nggak nanya ya makin susah jalannya gitu. Jadi jangan sampai malu bertanya sesat di jalan. Artinya ya nanya aja. Tapi nanya bukan untuk mempertanyakan ya. Memang betul-betul kita nggak tahu. Kan beda antara bertanya dengan mempertanyakan. Kalau iya, mempertanyakan itu kayak kayak ya orang bisa nggak? Ngerti nggak? Kadang-kadang ada orang, ada jamaah yang setiap ketemu ustadz tanyanya itu terus. Pengen lihat beberapa perspektif orang gitu. Padahal sebetulnya dia tahu. Nah itu mempertanyakan. Yang begitu dilarang sama Rasulullah SAW untuk nanya-nanya. Kan kita udah tahu, nggak usah dibanding-bandingin gitu. Nah, ini nggak ada hubungannya sama, boleh, tapi jangan pada kasus yang sudah lazim gitu. Nyari ustadz yang ngebolehin riba, nanya terus riba boleh nggak, riba boleh nggak, riba boleh nggak, riba boleh nggak, riba boleh nggak. Mau sampai melintir juga ketemu ustadz ya pasti nggak boleh riba. Tapi begitu ketemu ustadz yang ngebolehin riba, nah ini baru dia nggak gitu, gitu kan. Itu nyari maunya sendiri. Anak kadang dinyo saja tuh. Baik, kalau tidak ada lagi kita sudahi. Baik. Ya. Yeah. Kelaziman. Kerelaan. Hmm. Ya. Ya. Baik. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentu yang pertama kita harus memahami bahwa uh, pembelajaran agama menjadi penting. Mengetahui begitu banyak hal buruk tadi menjadi penting. Artinya kalau itu kemudian tidak pernah tersosialisasikan, banyak orang yang kemudian tidak sadar, oh itu nggak boleh tuh ternyata, oh itu bagus tuh ternyata, oh itu ternyata harusnya gini dan seterusnya. Jadi koreksi-koreksi itu kemudian terjadi pada saat kita bermajelis seperti ini. Makanya menjadi penting buat kita bahwa anak pada saat kita ngaji itu, jadi nggak cuma bapaknya atau ibunya aja, atau kadang-kadang mohon maaf ada keluarga yang bapaknya ngaji, ibunya ngaji tapi beda majelis. Anaknya nggak ngaji, anaknya ngaji di tempat lain cuma sekedar belajar tahsin, akhirnya akhlaknya nggak terbentuk gitu. Padahal kalau misalnya datang ke satu pengajian keluarga gitu, pengajian yang semua bareng, setelah itu perjalanan pulang bisa dibahas, menurut kamu gimana, kalau perspektifnya mama gimana, perspektif adik gimana, kakak gimana. Kalau dia ngambil cuma satu poin itu aja, it's fine, nggak masalah. Habis itu kalibrasi, jadi tadi itu begini dan seterusnya. Rasulullah SAW itu memberikan pembelajaran kepada para sahabat gitu. Sahabat memberikan pembelajaran kepada para istri, istri memberikan pembelajaran kepada anak, sehingga duplikasinya jadi cepat gitu. Jadi Rasulullah SAW kepada sahabat, sahabat kepada para istri, istri kepada para anak. Makanya kebentuk masyarakat madani itu begitu luar biasa karena saling jaga tadi. Mohon maaf di kita ini, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ngaji bawa Quran enggak, nyatet enggak, gimana boleh sharing sama keluarga gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang begini ya apakah akan disampaikan kepada keluarga? Wallahu a'lam.
Kan nggak ada orang datang tiba, tadi ngaji keren banget, ustadznya nyampein bang, diulang lagi persis sama, nggak akan. Tapi kalau dengan catatan pemahaman itu tadi itu poinnya bagus banget tuh. Ternyata ini. Siapa yang masih begitu, yuk kita beresin. Kalibrasi ulang, keren kalau bisa begitu. Tapi jarang di antara kita yang kemudian ada menyetarakan persepsi. Kayak kadang-kadang tuh kalau lagi iseng gitu, menyamakan persepsi sama anak-anak itu memang pancingannya agak gede. Siapa yang bisa ngejelasin ini 500.000? Jelaskan anu sama ini bedanya apa? Rebutan tuh, rame tuh di grup itu. Wah ini apa? Lebih 500.000 sih. Begitu ini jawab udah bener gitu, tapi dia nggak yakin, bener nggak sih gitu. Ini udah bener tapi nggak yakin, jadi batal. Ya rame apa? Jadi hanya untuk sekedar punya sesuatu yang keluar dari cara berpikir mereka gitu. Insya Allah sih kalau kita biasakan seperti itu, jadikan istri sebagai objek dakwah, jadikan anak sebagai objek dakwah, sehingga kita sendiri harus melakukan perubahan diri sehingga sesuai dengan fungsinya. Pria atau suami adalah imam bagi keluarganya, maka istrinya, anaknya adalah mat'unya gitu. Sehingga kebentuk seperti zaman Rasulullah SAW dulu. Rasulullah SAW sebagai pemangku jabatan imam, kemudian para sahabat mengikutinya, para istri belajar daripada suami. Jadi suami itu jadi pusat ilmu. Tadi dapat apa dari Rasulullah SAW, itu kayak seru banget gitu. Kalau di kita sekarang pulang dari pengajian ini apa ditanya sama Pak Rizko, ditanya sama istri gak? Tadi Ustadz nyampein apa? Nggak ada gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita sekeluarga menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terjaga dari perilaku buruk ini. Amin Allahumma amin. Hadallahu ayyakum ajma'in. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.